Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaidah Saskia Syafa. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi perencanaan. Nah, apa sih itu perencanaan? Coba yang kalian bayangkan itu apa? Pastinya, jika berbicara perencanaan, berbicara tentang apa yang harus dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan seterusnya. Meskipun perencanaan itu cuma sebatas rencana kegiatan. Nah, itu kan butuh perhitungan. Tidak tiba-tiba kita terawang, tapi tetap ada perhitungannya, ada arahannya dan strateginya. Maka di sini kita harus mengoptimalkan fungsi perencanaan karena perencanaan itu sendiri adalah awal dari aktivitas untuk pencapaian suatu tujuan dalam organisasi. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang fungsi perencanaan. Perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan tujuan dan menentukan cara bagaimana mencapai tujuan tersebut. Agar bisa mencapai tujuan yang dikehendaki, organisasi perlu meningkatkan kualitas penerapan fungsi manajemennya sebagai salah satu fungsi manajemen. Perencanaan berperan penting karena akan menjadi fondasi bagi pelaksanaan fungsi manajemen lainnya untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen lainnya hanya akan menjalankan kegiatan yang sudah ditetapkan. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya perencanaan. Seperti yang saya sebutkan tadi, perencanaan memegang peranan penting dalam melaksanakan suatu tindakan atau kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan ialah pemilihan terhadap situasi masa mendatang yang dikehendaki, beserta berbagai tahapan yang perlu dilakukan untuk merealisasi situasi tersebut. Perencanaan juga dalam konteks organisasi merupakan serangkaian proses penetapan tujuan dan sasaran, penentuan berbagai pilihan tindakan, dan pengkajian cara terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan juga mengandung beberapa makna. Yang pertama yaitu proses, yakni konsep mendasar yang menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan akan berjalan sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan. Dalam hal ini, kegiatan dalam perencanaan dilakukan menurut proses yang berlaku. Yang kedua yaitu penetapan tujuan dan sasaran, yakni kegiatan merencanakan ke arah mana organisasi itu akan dituju. Organisasi dapat menetapkan tujuannya secara khusus atau umum, ataupun menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Yang ketiga yaitu pemilihan tindakan yang dinilai paling efektif untuk kemudian dioptimalkan pelaksanaannya. Yang keempat yaitu pengkajian cara terbaik agar pilihan terbaik yang telah diputuskan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Yang terakhir yaitu tujuan berupa hasil akhir atau sasaran spesifik yang dikehendaki organisasi. Keinginan tersebut dapat dinyatakan dalam sekelompok standar kualitatif ataupun kuantitatif. Dari makna perencanaan di atas, maka perencanaan merupakan suatu aktivitas terintegrasi yang berupaya untuk memaksimalkan efektivitas organisasi sebagai suatu sistem pencapaian tujuan. Selanjutnya, adapun jenis-jenis perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Pengelompokan perencanaan jangka panjang dan jangka pendek ini didasarkan pada jangka waktu penggunaannya. Keduanya merajuk ke upaya penyelesaian berbagai masalah di masa mendatang. Perencanaan jangka pendek mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang daripada itu dan cenderung bersifat operasional. Sementara itu, perencanaan jangka panjang mempunyai jangka waktu 5 tahun atau lebih daripada itu dan cenderung bersifat strategis. Dan yang kedua yaitu perencanaan strategis dan operasional. Perencanaan strategis ialah suatu perencanaan berjangka panjang dalam upaya mencapai suatu tujuan strategis. Fokus utamanya ialah keseluruhan organisasi. Secara umum, rencana strategis mencakup pengalokasian sumber daya serta penyusunan prioritas dan cara dalam mencapai tujuan strategis. Tujuan strategis itu sendiri biasanya ditetapkan oleh manajemen puncak, misalnya mengenai tujuan umum organisasi.
Dan yang ketiga yaitu perencanaan tetap dan sekali pakai atau standing plans. Ialah suatu perencanaan yang disusun bagi suatu kegiatan rutin yang berulang-ulang. Selanjutnya yaitu proses penyusunan perencanaan. Yang pertama yaitu merumuskan misi dan tujuan organisasi. Nah, ini terdefinisikan secara jelas akan membantu manajer dalam menetapkan dan menjelaskan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu memahami kondisi saat ini. Tujuan ditetapkan untuk mengantisipasi situasi mendatang dengan berbagai standar yang dikehendaki. Agar bisa memahami situasi mendatang, keadaan saat ini perlu diperjelas, serta perlu diadakan penelitian dan pengumpulan berbagai data yang relevan untuk kemudian dikaji secara mendalam. Dan yang ketiga yaitu mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat tercapainya tujuan. Berbagai faktor pendukung dan penghambat dari usaha pencapaian tujuan perlu diinventarisasi sedini mungkin agar berbagai persiapan pengantisipasian bisa dilakukan. Adapun beberapa manfaat perencanaan. Yang pertama yaitu menciptakan arah atau fokus dan tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu menjadi pedoman ataupun standar bagi upaya pengurangan ketidakpastian. Yang ketiga yaitu menjadi alat pengawasan dan yang keempat yaitu menimbulkan aktivitas yang teratur. Selanjutnya yaitu kelemahan perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan biasanya memerlukan biaya yang besar. Yang kedua yaitu perencanaan biasanya menghambat kreativitas. Dan yang ketiga, perencanaan biasanya membutuhkan waktu yang lama. Dan yang terakhir, perencanaan terkadang mempunyai nilai praktis yang terbatas. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.